Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayuni Puspitasari dalam praktikum fisiologi tumbuhan yang diampu oleh Ibu Dwi Rini Kurnia Fitri MSI dan 3 orang asisten dosen, ada Kak Anis, Kak Sisti, dan Kak Dia. Kali ini kita akan melaksanakan praktikum tentang dormansi. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke dalam praktikumnya, kita kenali dulu apa itu dormansi. Dormansi merupakan strategi benih-benih tumbuhan tertentu agar dapat mengatasi lingkungan suboptimal guna mempertahankan kelanjutan spesiesnya. Dormansi biji dapat disebabkan karena embrio yang belum masak, impermeabilitas kulit biji terhadap udara, kadang-kadang terhadap oksigen. Penyebab lainnya yaitu adanya zat penghambat perkecambahan seperti cairan buah tertentu seperti jeruk nipis yang mengandung zat penghambat perkecambahan sehingga mencegah biji buah berkecambah ketika masih dalam tubuh. Zat-zat penghambat perkecambahan yang tidak diketahui terdapat pada tanaman antara lain adalah amonia, asam absisis, asam benzoat, etilen, alkaloid lakton, antara lain coumarin. Coumarin diketahui penghambat kerja enzim penting dalam perkecambahan. Baiklah, mari kita laksanakan langkah kerja dari praktikumnya. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan dari praktikum ini yaitu: yang pertama, bahannya ada jeruk nipis, tomat, padi atau gabah, serta ada air putih. Sedangkan alatnya ada piring kecil, seperangkat alat tulis, ada saringan, dan ada pisau cutter. Langkah kerja dari praktikum ini yaitu kita siapkan semua alat dan bahannya. Ketika semuanya telah ada atau telah ready, kita laksanakan praktikumnya. Dengan yang pertama, kita potong buah tomat, lalu kita peras buahnya sehingga airnya keluar, dan selanjutnya kita peras juga buah jeruk nipis sehingga airnya keluar. Kita peras terus, dan kita peras terus. Yang ketiga, kita masukkan air ke dalam piring kecil. Lalu kita masukkan 50 butir padi ke tiap perlakuan yang berbeda atau ke dalam piring kecil yang berbeda. Selanjutnya, setiap harinya sampai 10 hari kita lakukan pertukaran air, buah tomat, dan jeruk nipis dengan mencucinya terlebih dahulu. Lalu kita saring dan lihat padi yang sudah tumbuh. Hitung berapa jika ada terdapat padi yang telah tumbuh, kita buang dan kita catat. Lalu kita cuci juga pada tomat atau pada ekstrak tomat seperti berikut. Lalu kita bersihkan, kita saring dulu, dan kita lihat apakah ada dari tomat yang tumbuh. Jika ada, buang juga padi tersebut dan catat. Lalu kita kasih lagi ekstrak tomat ke piring tersebut atau piring padi yang telah diisi tomat sebelumnya. Kita
Peras terus sampai ekstraknya atau air tomatnya banyak. Dan yang terakhir, kita lakukan juga hal yang sama pada padi yang diberi air biasa atau air putih. Kita lihat berapa jumlah dari padi tersebut yang sudah tumbuh atau bertunas. Lalu kita hitung dan kita catat. Begitu pula pada hari-hari berikutnya. Berikut adalah hasil praktikumnya. Ketika perlakuan tidak ada padi yang tumbuh pada hari pertama, begitu pula pada hari kedua tidak ada yang tumbuh ketika perlakuannya. Pada hari ketiga, padi tumbuh di air suling 3 buah. Pada hari keempat, padi tumbuh sebanyak 7 buah di air suling juga. Pada hari kelima, padi tumbuh sebanyak 14 buah di air suling. Pada hari ke-6, padi tumbuh sebanyak 8 buah di air suling. Pada hari ke-7, padi bertambah tumbuh sebanyak 10 buah di air suling. Pada hari ke-8, padi tumbuh sebanyak 4 buah di air suling. Pada hari ke-9, padi tumbuh sebanyak 2 buah di air suling dan 3 buah di air perasan tomat. Dan pada hari ke-10, padi tumbuh sebanyak 2 buah di air suling dan 4 buah di air perasan tomat. Setelah kita lakukan pengamatan selama 10 hari, kita hitung persentase perkecambahan dengan jumlah biji berkecambah per total biji dikali 100%. Yang pertama, pada 10 hari pengamatan di air suling, jumlah biji yang berkecambah yaitu 50 biji. Di mana 50 per 50 dikali 100% sama dengan 100%, atau semua biji pada air suling berkecambah. Yang kedua yaitu ekstrak perasan tomat, di mana jumlah biji yang berkecambah pada hari pengamatan yaitu sebanyak 7 biji per 50 dikali 100% sama dengan 14% dari jumlah total biji. Dan yang terakhir yaitu pada ekstrak perasan jeruk nipis, di mana jumlah biji berkecambah yaitu 0 atau tidak ada, dibagi 50 dikali 100% sama dengan 0% atau tidak ada padi yang berkecambah pada perasan jeruk nipis. Jadi yang paling banyak berkecambah yaitu pada air suling, lalu kedua pada air tomat, dan yang ketiga yaitu pada ekstrak jeruk nipis. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu yang pertama, padi tumbuh pada air suling dari hari ke-3 sampai ke-9. Yang kedua, padi baru tumbuh pada air perasan tomat pada hari ke-9 sampai ke-10. Dan yang ketiga, padi tidak ada yang tumbuh pada air perasan jeruk nipis. Hal ini disebabkan karena yang pertama, biji padi yang terendam di dalam air dapat mengalami pertumbuhan, yaitu mulai pada hari ke-3 sampai ke-9. Biji padi ini dapat tumbuh karena udara tidak memiliki zat penghambat, sehingga biji padi dapat tumbuh. Yang kedua, setelah 8 hari, biji padi yang terendam pada air tomat tidak mengalami pertumbuhan dan tumbuh pada hari ke-9 dan 10. Hal ini berarti zat penghambat yang terkandung di dalam sari tomat atau air tomat, yaitu asam absisat, yang mampu menghambat pertumbuhan biji padi tersebut. Yang ketiga, padi yang direndam pada air jeruk satu pun tidak mengalami pertumbuhan, yaitu pada hari pertama sampai ke-10 tidak mengalami pertumbuhan. Hal ini disebabkan karena pada air jeruk tersebut terdapat zat penghambat yaitu asam askorbat, sehingga menghambat pertumbuhan biji padi dan padi tidak dapat tumbuh. Baiklah, itulah praktikum kita pada kali ini tentang dormansi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Dadah, bye-bye.